Pernah kepikiran pasang panel surya di atap rumah? Kelihatannya keren ya, modern, ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya, ini beneran investasi cerdas atau jangan-jangan malah jadi jebakan biaya? Ini bukan cuma soal gaya hidup hijau, tapi soal investasi puluhan juta rupiah. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kayaknya janji yang paling sering kita dengar tuh, udah pasang aja panel surya, dijamin tagihan listrik langsung anjlok. Tapi emang beneran segampang itu? Apa ini jaminan pasti? Well, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu loh. Oke, sebelum kita bongkar hitung-hitungan yang mungkin bikin pusing, kita akui dulu deh. Kenapa sih panel surya atap ini kok kayaknya menarik banget buat para pemilik rumah? Apa sih janji manisnya? Nah, intinya tuh ada 3 janji utama. Pertama, dan ini yang paling jelas ya, memangkas tagihan listrik. Coba bayangin deh, tagihan bulanan kepotong setengah, atau bahkan lebih. Siapa yang nggak mau? Kedua, kita jadi ikut andil buat lingkungan yang lebih bersih. Keren kan? Dan yang ketiga, ini nih yang seru, soal kemandirian energi. Jadi pas ada berita tarif dasar listrik mau naik, kita bisa lebih santai. 3 hal ini nih yang bikin panel surya jadi primadona. Oke, janjinya emang kedengaran antap. Sekarang saatnya kita ngomongin duit ya. Ini bagian yang paling krusial kan? Mari kita bedah angka-angka sebenarnya di balik investasi gede ini. Dan ini dia angka pertama yang harus kita hadapi, biaya awalnya. Siap-siap ya, karena buat rumah tangga pada umumnya di Indonesia, ongkosnya itu antara 20 sampai 50 juta rupiah. Yup, bener banget, itu seharga mobil LCGC bekas. Jelas ini modal awal yang nggak main-main. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan duit puluhan juta itu balik? Nah, dalam skenario ideal, dan saya harus kasih garis bawah tebel di kata ideal ya, waktu balik modalnya itu sekitar 5-7 tahun. Artinya, setelah 7 tahun lewat, setiap listrik yang dihasilkan itu, yaitu keuntungan murni buat Anda, gratis dari matahari. Gimana sih cara ngitung angka 5-7 tahun itu? Rumusnya sebetulnya simpel banget. Total biaya pemasangan dibagi sama total penghematan listrik Anda dalam setahun. Gampang kan kelihatannya? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru, karena ada tapinya yang gede. Nah, ini dia tapinya. Sekarang kita lupain dulu skenario ideal tadi, dan kita lihat kenyataan di lapangan. Soalnya ada beberapa faktor penting yang bisa bikin hitungan 5 tahun tadi jadi molor. Bisa jadi 8, 9, atau bahkan 10 tahun lebih. Dan hambatan paling besar saat ini? Bisa jadi regulasi. Yap, aturan main dari pemerintah, khususnya ESDM, baru aja diubah. Jadi, cara PLN membayar listrik sisa dari atap rumah kita itu udah nggak sama lagi kayak dulu. Dan perubahan ini, mau nggak mau, ngaruh banget ke seberapa cepat duit kita bisa balik. Loh, kenapa kok regulasinya diubah? Coba deh kita dengerin kutipan dari salah satu komisaris PLN ini. Dari sudut pandang mereka, setiap rumah yang bisa bikin listrik sendiri itu, ya jadi semacam kompetitor. Ini ngasih kita gambaran kenapa skemanya perlu diatur ulang, biar katanya seimbang buat semua pihak. Oke, biar nggak salah kaprah, hanya kita bongkar 2 mitos paling umum soal panel surya. Mitos nomor 1. Asik, pasang panel surya, listrik jadi gratis selamanya. Faktanya? Tunggu dulu. Tagihan emang berkurang jauh, tapi bukan berarti gratis. Ingat, ada biaya investasi awal dan perawatan kan? Mitos kedua. Wah, bisa jadi juragan listrik nih, jual surplus ke PLN. Faktanya, dengan aturan baru, nilai jualnya itu udah nggak 1:1 lagi. Jadi, ini bukan mesin pencetak uang seperti yang mungkin kita bayangin. Oke. Jadi setelah tahu lika-likunya, terus gimana dong? Jangan buru-buru telepon vendor. Ada 4 langkah wajib yang harus Anda lakukan dulu. Pertama, cek tagihan listrik Anda. Fokus ke pemakaian di siang hari. Ini kuncinya. Kedua, survei atap rumah sendiri. Udah cukup kuat belum? Arahnya pas? Ada pohon yang bikin bayangan nggak? Ketiga, dan ini super penting, pahami aturan main PLN yang paling baru. Terakhir, jangan cuma terpaku sama satu penawaran. Coba bandingin beberapa vendor. Dan yang paling penting, baca detail garansinya sampai ke tulisan yang paling kecil. Nah, kita udah lihat janji manisnya, kita udah lihat angka investasinya, dan kita juga udah lihat realita di lapangannya. Sekarang, yuk kita tarik benang merah dari semua informasi ini buat bantu Anda ambil keputusan yang tepat. Jadi, mari kita timbang-timbang ya. Di sisi pro, ada potensi hemat tagihan buat jangka panjang, kita jadi lebih ramah lingkungan, dan bahkan bisa naikin nilai jual rumah loh. Tapi, di sisi kontranya, ada investasi awal yang gede banget, efektif atau enggaknya itu tergantung banget sama pemakaian siang hari, dan ada risiko aturan mainnya bisa berubah lagi di masa depan. Jadi, panel surya ini paling pas buat siapa sih? Nah, jawabannya adalah, ini cocok banget buat Anda jika 1.
keluarga Anda emang banyak beraktivitas di rumah pas siang hari. 2. Kondisi atap Anda ideal, kokoh, luas, dan bebas dari bayangan. Dan yang ketiga, Anda siap dengan investasi yang balik modalnya mungkin butuh 5 tahun, 7 tahun, atau bahkan lebih. Sebaliknya, mungkin lebih bijak buat tunda dulu deh jika rumah Anda lebih sering kosong pas siang hari. Atau kalau Anda sekarang udah dapat listrik subsidi yang tarifnya rendah banget, penghematannya jadi nggak begitu terasa. Dan terakhir, kalau Anda tipe orang yang kurang nyaman dengan investasi yang aturannya bisa berubah di tengah jalan. Pada akhirnya, setelah kita bedah semua ini, bolanya kembali ke tangan Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi panel surya bagus atau enggak, tapi lebih ke apakah panel surya ini cocok untuk kondisi spesifik rumah saya dan gaya hidup saya? Jadi, coba deh sekarang Anda lihat ke atap rumah dan tanya pada diri sendiri, udah siap belum buat panen energi?